Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, dan sekarang saya sudah tersambung dengan Prof. Hermawan Sulistyo yang merupakan pengamat kepolisian di sini. Prof Kiki, yang sering disapa Prof Kiki. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ke Prof Kiki terlebih dahulu, karena tadi kita sempat berbincang dengan Bang Saur Siagian di sini dengan Pak Wahyu dari Kompolnas juga. Tapi saya menarik Prof Kiki ketika Bang Saur mengatakan di sini ada dusta di balik hal ini, ketika ada pernyataan yang berubah-berubah, katanya tidak ada CCTV, sekarang ada bukti petunjuk. Sepakat tidak sih, Prof? Ya, ada orang yang sengaja berdusta, ada orang yang dianggap berdosa karena tidak tahu, atau ada juga orang yang menjadi berdusta karena sebetulnya dia hanya sok tahu gitu. Nah, yang jadi persoalan adalah beberapa orang diantaranya ini pejabat publik, pejabat kepolisian. Dan karena kesalahan apapun disengaja maupun tidak disengaja, kan sudah dilakukan tindakan oleh Kapolri, dicopot. 4 perwira loh dicopot, kan itu tidak main-main. 2 perwira tinggi lalu pamen dicopot-copot, itu kan sesuatu yang luar biasa. Nah, apakah itu sebagai akibat dari dosa atau akibat dari yang lain-lain, kesalahan tindakan misalnya, ya yang pasti adalah ujungnya Kapolri mengambil tindakan. Itu aja bagi saya. Iya. Oke, Bang Saur, tapi sebenarnya publik ini sudah terpuaskan tidak, mengingat ini juga menjadi konsumsi publik ya, ketika ada tagar CCTV, bahkan jadi pihak keluarga juga mempertanyakan luka tubuh dari Brigadir J. Tapi sudah cukup memuaskan tidak ketika ada CCTV, sedang ada di lab forensik, akan diteliti pencopotan Pati dan juga perwira, tapi hasil otopsi kita juga belum tahu ini seperti apa. Ya itu tadi saya pikir saya setuju dengan Mas Kikik ya. Ini kan peristiwa sangat besar ya. Tragedi yang saya bilang pembunuhan ini, kalau kami kan advokat tragedi hukum ini kan setelah Pak Kapolri membentuk tim susnya itu, saya pikir hal yang fundamental memang yang harus dilakukan ya. Kemudian orang-orang yang selama ini yang mestinya bertanggung jawab, kemudian dicopot. Nah, yang tadi saya katakan kan sekarang ini adalah bagaimana proses pembunuhan yang ada orang terbunuh ini segera diungkap. Misalnya yang kita cukup prihatin begini. Misalnya katakanlah tiba-tiba soal ada dugaan pelecehan seks atau katakanlah upaya pembunuhan katanya yang dilakukan oleh almarhum Brigadir Yosua misalnya sudah naik ke lidik. Nah, sementara yang saya bilang yang sekarang fakta hukum yang tidak terbantahkan, ada Brigadir saya bilang Yosua yang 6 tahun mengabdikan dirinya kepada Kadif Propam, kemudian hanya kematiannya saja tidak layak. Bukan saja sebagai manusia biasa, untuk keluarga melihat mayat sendiri tidak layak. Saya bayangkan ini yang saya lihat hari terakhir ini, kelihatannya udah ada harapan kepada publik. Misalnya 2 hari yang lalu Kadif Humas mengatakan tidak ada lagi otopsi. Jam 5 sore atau jam 6 sore, kemudian setelah ada gambar-gambar bagaimana penembakan, bagaimana titik-titik kemudian penyiksaan itu ada, Kadif Humas juga kemudian tiba-tiba mengatakan kami setuju atas usulan keluarga melalui pengacaranya akan ada otopsi. Nah, maksud kita jangan sampai karena ada tekanan dari publik, kemudian baru semua ini diungkap, nggak bisa lagi kita ungkap. Sekarang seperti saya bilang, yuk mari kita ini buka-bukaan. Tim sus Pak Kapolri, Pak Sigit sudah memulai. Kita minta juga ini yang dipercaya 4 jenderal ini, yang bintang 3 ini. Nggak boleh lagi tanggung-tanggung, kalau tidak seperti dibilang Pak Albert, taruhannya adalah kepolisian. 500.000 polisi kita, 270 juta yang mereka jaga kita-kita. Jangan sampai berapa orang-orang di Kadif Propam, ada 10, ada 20, ini bersin semua. Kalau memang terlibat. Jangan sampai, tetapi kita tidak sampai hanya di penghukuman yang sifatnya katakanlah administratif, karena polisi ini adalah penegak hukum dan roh yaitu duta besarnya adalah gambar mereka itu Kadif Propam yang disebut benteng terakhir daripada pencari keadilan. Nah, ini harus serius dituntut. Jadi tidak sekedar kemudian dicopot
Tetapi pertanggungjawaban hukumnya harus segera Baik. dibersihkan supaya apa? Kerja-kerja presisi daripada Pak Sigit dan juga membentuk tim sus dengan semua jenderal yang paling tinggi kemudian di all out kan, kemudian betul-betul maksimal. Jadi kita minta juga kawan-kawan level di bawahnya itu serius bekerja. Karena taruhannya bukan soal jabatan-jabatan itu, seperti saya setuju dengan Pak Albert. Institusi kepolisian ini, institusi ayah saya ini. Baik. Oke, karena ini memang menjadi pertaruhan marwah Polri sendiri, tapi Prof. Kiki ketika keluarga juga menolak ya hasil otopsi awal dari Brigadir Joshua, minta ulang dilakukan otopsi dengan tim independen baru. Sekiranya ini perlu tidak sih, Prof? Ini gini, ada dua isu di sini. Isu pertama adalah tentang tadi dilakukan sampai justice is done gitu ya, sampai keadilan ditegakkan gitu. Nah, ini semua perwira senior, paling senior nih di polisi sekarang masuk di tim sus. Dan yang saya tahu statement mereka, kami ini udah pada mau pensiun, ada yang beberapa bulan lagi, ada yang setahun lagi gitu. Dan kami tidak mau ujung dari karir kami buruk, dihujat publik karena kami tidak dipercaya. Itu satu ya. Jadi sudah percayakan saja karena mereka bukan hanya mempertaruhkan institusi seperti kata Saur tadi, tapi juga mempertaruhkan reputasi pribadi setiap anggota yang terlibat di dalam tim khusus ini. Yang kedua tentang otopsi. Otopsi itu macam-macam, Mbak. Otopsi itu ada teknik palpasi, hanya pemeriksaan luar. Ada otopsi sebagian, ada otopsi menyeluruh, yang biasanya dibilang otopsi pada kasus-kasus seperti ini itu ya dibelah, dadanya dibelah, dibuka, semua tubuhnya dibuka, kalau ada peluru masuk tubuhnya, masuknya dari mana, lubangnya seberapa, kena di mana, sudut tembakannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, itu salah satu yang sangat penting. Kenapa? Semua senjata itu punya sidik jari. Jadi kalau yang digunakan ini Walpri, pengawal pribadi dan ajudan, itu biasanya menggunakan dua jenis senjata. Dia kalau nggak Glock, dia menggunakan HS. Kadang Sig Sauer. Ada 3 ini yang biasa dipakai. Baik. Itu 16 peluru di magasinnya. Tinggal dicek aja, ini kaliber 9 mili atau tidak. Kalau bukan kaliber 9, kalau kaliber 9 mili, senjata yang mana yang mengeluarkan gitu. Kalau bukan 9 mili, lalu senjata jenis apa, siapa yang melakukan? Misalnya kaliber 32 atau kaliber 22 gitu. Itu butuh waktu, nggak bisa juga lalu besok jadi uji balistik. Kalaupun ada proyektilnya, kalau nggak ada dari lubang tembakan, dari senjata yang dibawa, kan bisa diperiksa dengan data yang ada. Oke, mungkin nanti sesaat lagi saya tanya kepada Kompolnas ketika memang tidak hanya institusi Polri saja yang dipertaruhkan atas hal ini atau mungkin para pejabat tinggi di lingkungan Polri yang memang menangani kasus ini bahkan secara pribadi juga dipertaruhkan. Tapi ada satu nyawa di sini, Pak Wahyu, bahwa seorang orang tua membesarkan anaknya masuk polisi, berkarir mengabdi, kemudian meninggal dengan cara tidak wajar. Ini negara juga punya andil dengan pembiaran ketika hal tersebut tidak diusut secara tuntas. Pak Wahyu akan menjawab dari Kompolnas usai jeda berikut. Kembali kepada Pak Wahyu bahwa ini sampai pada akhirnya Presiden juga bersuara, Pak Wahyu ya, memberikan arahan bahwa buka kasus ini jangan ada ditutup-tutupi. Bahkan kita harus ingat bahwa Brigadir J ini almarhum juga seorang anak manusia yang berjasa untuk negara, menjadi ajudan selama 6 tahun dan meninggal dengan kondisi sangat tidak layak, juga dimakamkan dengan tidak layak. Ini seperti apa dari Kompolnas? Jadi begini saja, sikap Kompolnas jelas. Sejak awal kita mengapresiasi apa yang menjadi harapan Bapak Kapolri.
dan kami mendukung penuh yang namanya transparan dan akuntabel. Apa itu artinya? Artinya kita nggak mau main-main. Propam itu adalah benteng terakhir dari bagian yang menjaga etika profesi kepolisian. Kalau bicara soal etika kepolisian, nggak hanya bicara soal kompetensi teknis, tapi juga bicara mengenai integritas, juga bicara soal moralitas. Nah, oleh karena itu, menghadapi kasus ini, Pak Mahfud MD selaku Ketua Komponas tegas menyampaikan ke kami, jawab kejanggalan yang muncul di publik itu dengan fakta, dengan data lengkap, analisis yang rasional. Artinya, hilangnya nyawa itu bagi Komponas bukan hanya masalah pidana, tapi juga bagaimana menegakkan etika profesi Polri, karena ini merupakan kasus yang membuat kami prihatin. Karena itu kalau tadi Prof. Kiki menambahkan bukan hanya problem institusi, tapi juga pertaruhan para pribadi, itulah fungsi kita menjaga etika profesi ini. Nah, sehingga kalau ditanyakan apakah kehadiran negara justru kehadiran Komponas ini untuk menjaga marwah institusi negara ini agar benar-benar menghargai sesuai dengan apa yang ada di undang-undang yang secara normatif ada, menjaga hak asasi manusia. Sehingga proses ini kita harapkan terang benderang, proses ini kita harapkan tidak menjadi lip service, dan proses ini nanti menjadi fakta, menjadi bukti bahwa memang yang kita inginkan bagaimana kita menjaga keberadaban orang. Kerja polisi itu menjaga agar masyarakat itu beradab. Dan ini harus dilakukan, penjaganya adalah propam nih Mbak. Ya. Oke, mungkin saya ke Bang Saur. Bang, seberapa optimis Bang Saur bahwa kasus ini akan dibuat setransparan mungkin tanpa ada yang ditutupi, ataukah jangan-jangan proses-prosesnya saja terbuka, tapi hasil dari penyelidikan CCTV dan juga lain-lain tidak terbuka? Kita belajar optimis ya, artinya gini loh, dalam beberapa hari ini kan katakanlah beberapa hari yang lalu ada permintaan supaya misalnya Sambo diberhentikan. Ketika kami hari Senin dapat LP, kemudian kami langsung menemui Kapolri, kami menyurati, kami sudah LP kan. Pada hari yang sama juga Sambo kemudian berada dihentikan. Kemudian kita juga bilang bagaimana Kapolres kemudian juga diberhentikan. Tetapi kita minta juga Kompolnas supaya mereka pede juga. Saya komunikasi kelihatannya misalnya Presiden kan sudah tahu dorong buka, Pak Menko Polhukam sebagai ketua Kompolnas misalnya. Sudah juga banyak yang janggal gitu ya. Nah kita minta juga kawan-kawan Pak Wahyu kemudian juga PD. Artinya mereka bukan saja kemudian didukung oleh Presiden, kemudian negara, tapi juga rakyat. Jangan misalnya katakanlah karena ada tim sus di situ semua bintang 3. Jangan dilihat itu, tetapi ada nilai besar yang sedang diperjuangkan sehingga ini juga mempercepat tim sus ini, penyidikan ini. Terlebih kematian daripada pembunuhan saudara Brigadir E ini fokus yang harus juga dijaga oleh Kompolnas, karena Komnas kan sendiri. Kami juga kemarin menemui Komnas HAM, segera cepat rekomendasi yang diberikan sehingga holistik penyelesaiannya. Oke, mungkin terakhir Prof. Kiki, harapan transparan dari pihak kepolisian dan juga tim khusus ini seperti apa sih? Dibukakah kemudian hasil CCTV, olah dari hasil otopsi, seperti apa Prof? Saya kira kalau ditutup-tutupi apa untungnya buat polisi gitu kan. Jadi kita percayakan saja, selain kapasitas individu ya, saya selalu berkali-kali sebut polisi itu sekarang institusi negara yang punya pimpinan berpendidikan tinggi, sangat tinggi semuanya. Ada 150 dokter di sana, kebanyakan alumni UI lagi. Jadi kita percayakan saja. Satu. Yang kedua, tidak mungkin mereka mempertaruhkan institusi dan reputasi pribadi hanya untuk sesuatu yang nonsens gitu. Ya kita lihat saja nanti. Ya, kita optimis ya ini akan dibuka setransparan mungkin. Terima kasih Prof. Kiki, terima kasih Bang Saur, terima kasih Pak Wahyu. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Hari ini saya Cece Anissa menutup, kita ketemu lagi esok. Sampai jumpa.